Bab 967. Aku akan melindungi nyawamu. Penatuasu biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Gorowu. Hari itu, keduanya sedang berdiskusi, tiba-tiba Gorowu menyemburkan darah, yang langsung terciprat ke wajah tetua Su. Penatuasu bertanya, "Ada apa?" Gorowu berkata dengan marah, "Tubuh Dharmaku yang pergi ke Kunlu terbunuh, jadi tubuh utama juga terpengaruh, makanya aku menyemprot ke wajahmu." Penatuasu terkejut, di tanah tandus seperti Kunlun, siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh tubuh Dharmamu? Gorowu tidak menjawab, tetapi berkata dengan muram, "Aku perlu mundur untuk sementara waktu untuk berkultivasi. Jangan bicara tentang pembunuhan tubuh Dharma untuk saat ini." Penatuasu mengangguk. Oleh karena itu di antara banyak sesepuh Sekte Suns, hanya Penatuasu yang tahu bahwa tubuh Dharma Gorowu telah meninggal. Awalnya tidak ingin mengatakannya, tetapi setelah Gorowu keluar, dia yang akan membuat keputusan. Tapi hari ini anak yang mengaku dari Kunlun ini berani mengatakan bahwa dia bertemu Gorowu kemarin, dan Gorowu yang merekomendasikannya ke Sekte Suns. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Tubuh Dharma Tetua Wu mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa tetua di sebelahnya mengira Penatuasu menipu Louis Lu awalnya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi muram Tetuasu, mereka tahu bahwa dia tidak bercanda. Ekspresinya menjadi serius. Gorowu sedang dalam tahap apoteosis, dan kekuatannya berada di antara para tetua Sekte Suns, di tingkat menengah atas. Tubuh Dharmanya, kekuatannya tidak akan jatuh, tetapi terbunuh di Kunlun. Menakjubkan. Namun, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah saat ini, Louis Lu sama sekali tidak panik, berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, karena aku yang membunuhnya." Begitu Louis Lu mengatakan ini, murid para tetua langsung menyusut, dan mereka menatap Louis Lu. Penatuasu menjadi lebih waspada dan berteriak, "Bukankah kamu hanya berada di tahap energi refining? Tentu saja kalau tidak bagaimana bisa begitu mudah untuk mengalahkan pemain foundation building yang lambat?" Louis Lu mengakui dengan terus terang. Semua orang langsung bereaksi. Bocah ini tidak melawan sama sekali, tetapi dengan sengaja menekankan kalau kultivasinya di tahap energi refining. Penatuasu berkata dengan marah, "Kamu sangat berani." Louis Lu tersenyum dan berkata, "Dalam proses kultivasi, membunuh adalah hal biasa. Bagaimana kamu bisa melakukannya jika kamu tidak punya nyali? Tujuanku datang ke sini sangat sederhana, untuk membunuh Gorowu. Dan bidang seni bela diri yang bising menjadi sunyi senyap. Membunuh Gorowu." Di wilayah Sekte Suns, di depan banyak tetua dan murid Sekte Suns, dia berkata bahwa dia ingin membunuh Gorowu. Anak ini tidak lagi seorang pengecut. Dia gila. Beberapa penatua, termasuk Penatuasu semuanya memiliki ekspresi muram, dengan niat membunuh melonjak. Witu Deng, Ayelmu, dan Bohamading di samping langsung terpana. Mereka mengira bisa mendapatkan lebih banyak perhatian di sekte dengan menjalin sedikit hubungan dengan Louis Lu, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang ini adalah bencana, dan siapapun yang dekat dengannya akan mati. Apakah ada trik seperti itu? Witu Deng bereaksi, tubuhnya langsung disapu rasa takut, dan dia berkata dengan ngeri, "Penatua, sebenarnya aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang ini, kami bahkan musuh. Namun, siapa yang akan mempercayainya?" Melihat bahwa semua tetua acuh tak acuh, Witu Deng mengalihkan pandangannya yang ketakutan kepada para tetua. Seorang tetua memilihnya sebagai murid ketika berpartisipasi dalam penilaian barusan. "Tetua, tolong percayalah padaku, aku benar-benar tidak mengenal anak ini dengan baik." Adegan ini juga terjadi pada Ayelmu pada saat yang sama.
Di bawah kepanikan yang tiada henti, dia hampir pipis karena ketakutan. Mati. Ledakan. Ledakan. Kepala Wiftu-Deng dan Ailmu langsung diremukkan, dan orang yang melakukannya adalah tetua yang baru saja mereka sembah. Khawatir mereka berdua tidak pernah bermimpi bahwa mereka datang ke Sekte Suns untuk berpartisipasi dalam penilaian dengan ambisi besar, berpikir bahwa mereka dapat terbang ke langit, tetapi siapa sangka mereka dibunuh tepat setelah mereka berhasil. Hanya ada satu Bohamading yang tersisa. Dia gagal dalam penilaian, jadi dia tidak bergabung dengan penatua manapun, dan tidak langsung dibunuh. Tapi tidak jauh dari kematian. Melihat mayat mantan Dewi, Bohamading menjadi sangat sedih. Louis Lu bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Bohamading tidak menyangka bahwa pada saat seperti itu, Louis Lu masih memiliki waktu luang untuk menanyakan perasaannya, dan berkata dengan sedih, "Ini karena nasibku yang buruk, harus menyalahkan diri sendiri, jadi aku tidak membencimu." Louis Lu tidak berinisiatif untuk berbicara dengan mereka sejak mereka keluar dari gerbang Sekte Suns. Mereka bertiga berpikir bahwa Louis Lu dapat membantu. Sekarang setelah tahu hanya memberi bintang bencana pada mereka. Louis Lu awalnya mengajukan pertanyaan ini untuk mengambil kesempatan untuk mengejek monster yang mengubah wajahnya, tetapi dia tidak menyangka Bohamading akan memberikan jawaban seperti itu. Tampaknya hati pria ini tidak seburuk itu, hanya saja bodoh. Louis Lu terdiam sesaat, dan berkata, "Oke, karena kesadaranmu begitu tinggi dan kamu memiliki hubungan dekat denganku, maka aku akan melindungi hidupmu." "Hidupku, kamu menyelamatkannya." Bohamading tersenyum kecut, tidak ada jejak kegembiraan yang terlihat di wajahnya. "Kamu tidak dapat melindungi diri sendiri, tetapi kamu datang untuk melindungiku. Apakah ini mengatakan sesuatu yang baik dan membiarkan aku mati dengan cepat?" Bohamading hanya berpikir bahwa Louis Lu sedang bercanda. Louis Lu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Bohamading, memandangi para tetua Sekte Suns, dan berkata dengan arogan, "Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku hitung sampai 3, biarkan Goro Wu. Aku pikir kamu yang mati lebih dulu." Sebelum Louis Lu dapat menghitung angka pertama, Penatua Su meraung marah dan menamparkan Louis Lu dengan niat membunuh. Di bawah desakan energi sejati, telapak tangannya menjadi sangat besar, seperti 2 kipas pisang raja, memicu angin sepoi-sepoi yang kencang, dan di tengah siulan, gelombang udara melonjak. Benar saja, itu adalah alam fisik Dharma. Ini adalah tubuh utama, dan dia seharusnya memiliki tubuh Dharma yang tersembunyi di tempat lain, tetapi Hailey Ye pernah berkata ketika dia menunjukkan apoteosis kepada Louis Lu, "Jika kamu membunuh tubuh utama, tubuh Dharma juga tidak akan hidup lama." Louis Lu sedikit memfokuskan matanya, pertama-tama mengerahkan kekuatan untuk mendorong Bohamading keluar dari jangkauan serangan, lalu mengangkat telapak tangannya, siap menyerang. 5 bayangan mayat dewa, masing-masing dengan kekuatan tahap pendewaan. Ketika Louis Lu menghadapi tetua Su, dia tidak menahan diri dan bersiap untuk mengorbankan 1 bayangan tinju mayat dewa. Kejutkan dulu. Bersambung. Bab 968. Jika tidak menganggap harus bagaimana? Kekuatan fisik Dharma tidak bisa dianggap remeh. Louis Lu pernah melawan Goro Wu sebelumnya, tahu betapa kuatnya dia, jadi saat menghadapi Penatua Su ini, dia mengorbankan jurus pamungkasnya saat bertemu dengannya. Cahaya putih melonjak di telapak tangan. Alis Penatua Su berkedut. Ada yang salah. Para tetua lainnya juga merasakan bahaya dan mundur satu demi satu. Penatua Su adalah satu-satunya yang tersisa. Niat membunuhnya terlalu kuat,
ketika dia merasakan bahaya, sudah terlambat untuk mundur. Tapi dia bertindak tegas. Sinar cahaya melintas, kemudian seseorang yang tampak persis seperti dia muncul di depannya dari udara tipis. Louis Lu menganggapnya menarik. Ketika dia berada di Kunlun, tas penyimpanan yang dia temui hanya bisa menyimpan benda mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dunia roh, dia benar-benar akan menemukan tas penyimpanan yang bisa menyimpan benda hidup. Bukankah luar biasa menggunakannya? Sirkuit otak Louis Lu selalu sangat aneh. Meski begitu dia tanpa ampun dalam serangannya, dan dengan telapak tangannya, sosok mayat dewa meledak dengan aura yang tak terkalahkan. Brengsek. Penatua-Su mengutuk dengan keras, mengetahui bahwa tubuh Dharmanya tidak dapat dipertahankan. Tetapi dia hanya dapat menggunakan cara ini untuk memastikan bahwa tubuhnya dapat dipertahankan dan dia dapat berlatih lagi jika tubuhnya telah mati. Tetapi jika tubuhnya telah mati, dia benar-benar mati. Ledakan. Mayat dewa menghancurkan tubuh Dharma Penatua-Su dalam sekejap, dan selama proses ini, Penatua-Su menendang tubuh Dharmanya dengan keras di punggung dan menembaknya ke belakang. Engah. Tubuh Dharma terbunuh, Tetua Su memuntahkan darah, dan terkena bayangan tinju dari mayat dewa, dan langsung terluka parah. Seketika menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dievakuasi tepat waktu dan masih terluka parah. Tidak sulit membayangkan jika dia tidak mengorbankan tubuh Dharma, dia pasti akan mati tanpa meninggalkan sisa. Senjata sihir apa yang dipegang anak ini, begitu menakutkan. Ekspresi Penatua-Su suram. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Ketika mereka mendengar Louis Lu mengatakan bahwa dia membunuh tubuh Dharma Goro Wu, semua orang mengira itu tidak terbayangkan, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri saat ini benar-benar mengejutkan. Dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Bagaimana? Melihat telah tercapai, Louis Lu memandangi para tetua sekte Sun lagi. Bagaimana jika membiarkan Goro Wu keluar dan mati? Harusnya dia memiliki keberanian muka. Louis Lu tentu saja dapat menemukan Goro Wu secara langsung melalui pelacakan Tao, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia membiarkan Goro Wu mengalami apa artinya membunuh dan menghukum dengan cara ini. Keluarlah, kamu sudah mati. Jika tidak keluar, kamu pasti akan marah karena sekte sendiri. Jelas kamu sendiri yang menyebabkan masalah, tetapi kamu malah menyembunyikan dirimu sendiri. Mari tanggung konsekuensinya. Bagaimana Goro Wu akan memilih? Louis Lu penasaran. Dan dia juga menemukan hal yang sangat menarik. Dia memandang Penatua-Su yang terluka dengan bercanda dan berkata, melihat kamu sangat bersemangat, kamu pasti memiliki hubungan yang baik dengan Goro Wu kan? Penatua-Su sibuk memuntahkan darah, jadi tentu saja dia tidak bisa menjawab. Louis Lu melanjutkan, jika kamu benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Goro Wu, izinkan aku mengatakan satu hal, aku khawatir kamu akan sedih. Goro Wu itu sudah berakhir, dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Louis Lu tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan berkata, apa yang aku katakan itu benar, Penatua Wu. Tidak ada tanggapan. Benar-benar pengecut. Metode penelusuran Louis Lu telah mengunci aura Goro Wu. Ketika dia menghadapi Penatua-Su, dia menemukan bahwa aura Goro Wu muncul di dekatnya. Dengan kata lain, Goro Wu tidak muncul karena dia ingin menggunakan Penatua-Su sebagai tombak. Itulah yang terjadi. Setelah beberapa hari berkultivasi, luka Goro Wu telah sembuh. Dia berencana untuk meninggalkan pengasingan hari ini, sedangkan pemadatan kembali tubuh Dharma tidak akan terjadi dalam semalam, jadi tidak perlu melanjutkan pengasingan. Waktu dia datang ke medan perang adalah ketika Wiftu Deng dan Ayel Mu meninggal.
Alasan mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya adalah karena Goro Wu tahu bahwa Louis Lu memiliki senjata sihir yang kuat yang dapat menggunakan kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Tubuh alam fisik Dharma dan tubuh Dharma terhubung dalam pikiran. Goro Wu menebak bahwa senjata sihir hanya boleh digunakan paling banyak sekali dalam waktu singkat. Jadi dia berpikir untuk membiarkan Penatua Su mengkonsumsi serangan itu terlebih dahulu, kemudian dia akan menunjukkannya dan berpura-pura baru saja keluar. Hanya saja dia tidak menyangka Louis Lu bisa tahu posisinya secara langsung. Goro Wu tiba-tiba menjadi bingung. Dia sudah menggunakan satu serangan, mengapa anak itu masih terlihat begitu tenang? Mungkinkah senjata sihir bisa melancarkan dua serangan kekuatan itu secara berurutan? Jika itu masalahnya, bukankah itu terlalu menakutkan? Goro Wu tidak tahu apakah dia harus keluar atau tidak. Ketika dia ragu-ragu, matanya tiba-tiba menyala. Dia melihat sosok mendekat tidak jauh. Itu adalah ketua sekte Hero One. Sambil menggertakkan giginya, Goro Wu muncul dari bayang-bayang dan berjalan menuju medan perang. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia berkata, "Anak baik, aku baru saja keluar dan mendengar kamu di sini membuat masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tetua sekte Sun sangat bodoh?" Kata-kata Goro Wu jelas untuk menutupi kebusukannya, tetapi setelah dia mengatakan itu, apalagi yang bisa dikatakan oleh sesepuh berhidung bengkok bermargasu, bahkan jika dia meragukannya dia bisa apa? Louis Lu memandang Goro Wu dan dengan bercanda berkata, "Kamu akhirnya mau muncul bajingan. Ketika kamu berada di Kunlun sebelumnya, kamu sangat sombong dan berani menggodaku wanitaku." Omong kosong. Goro Wu berkata dengan marah, "Kamu menggertak adikku karena kemampuanmu. Aku datang untuk meminta penjelasan, tetapi kamu tidak masuk akal, menghancurkan dharmaku, kamu tidak menganggapku serius dan kamu juga tidak menganggap sekteku serius." Louis Lu berkata, "Meskipun kamu bukan apa-apa, ketika aku berada di Kunlun, aku benar-benar tidak tahu apa itu sekte Suns. Hari ini aku membuat terobosan, tapi bagaimana aku bisa mengabaikannya? Arogan. Aku ingin melihat siapa yang begitu hebat, dan tidak berani menganggap serius sekte Sunsku." Begitu Louis Lu selesai berbicara, ketua sekte Hero One datang ke medan perang dengan wajah tegas. Ketua sekte. Ketika para tetua melihat Hero One, mereka langsung menunjukkan sikap hormat. Bersambung.